Halo teman-teman education. Kali ini saya bakal bikin konten terkait lanjutan ya. Setelah vakum sekian lama gitu, nggak atas ketidakkonsistenan, tapi ada beberapa faktor gitu. Yang pertama ya karena UAS, terus yang kedua karena saya lagi ngurusin lantip magang gitu, mungkin di beberapa video shot gitu, dan yang ketiga ya mungkin ada beberapa ya dinamika gitu lah di dalam perkuliahan, mulai dari organisasi, individu, dan masih banyak lainnya. Nah, kali ini ya izinkan saya gitu melanjutkan konten terkait beberapa pelajaran yang kayak misalnya kita itu mau belajar terkait lanjutan gitu, terutama buat teman-teman yang mahasiswa baru gitu yang mau masuk kuliah, terutama yang di bidang sosum itu harus mulai dari mana gitu. Kemarin di beberapa videoku yang pertama ya udah menjelaskan bahwasanya hal yang kita pelajari pertama kali yaitu terkait filsafat gitu. Nah, yang kedua itu terkait sosiologi. Terus yang ketiga politik. Dan yang keempat itu buku. Nah, kemarin kita filsafat ya udah gitu, udah kita bahas tapi enggak ya bisa kalian tonton. Nah, yang kedua ini kali ini kita akan belajar sosiologi gitu. Agak pilek ya, bolo-bolo, dan mungkin kalau misalnya suaranya nanti ke distraksi ya itu gara-gara kipas gitu yang buat jadi lendian. Nah, kita akan belajar terkait sosiologi. Kenapa kok sosiologi itu penting dalam beberapa ilmu, terutama ilmu sosium gitu? Dan karena ya yang pertama kan filsafat gitu. Filsafat ini kayak jadi landasan berpikir gitu. Nah, sosiologi itu mengacu pada cara pandang. Jadi ibaratnya teman-teman punya pikiran, atau para education sekalian punya pikiran gitu. Nah, pikiran itu tuh kayak ibaratnya basis buat kita berpikir atau metodologi berpikir. Itu kita belajar di filsafat gitu. Nah, ketika kita udah punya metodologi berpikir gitu, kita ya bakal melihat bagaimana cara ya kita survive ataupun melihat fenomena yang ada di masyarakat. Nah, itu melalui sosiologi gitu. Jadi teman-teman awalnya gini ya, kayak teman-teman itu melihat suatu fenomena gitu, terus teman-teman penasaran ini fenomena apa gitu, segala macam gitu. Nah, ketika teman-teman olah di pikiran teman-teman, nah itu kita perlu metode berpikir yang logis gitu, yang ibaratnya ya kita berlogika gitu. Nah, itu dipelajari di filsafat. Nah, gitu. Nah, ketika kita udah punya metodologi berpikir yang kuat untuk menyikapi ataupun merespon ataupun karena kita memperoleh rangsangan dari suatu fenomena sosial, ya kita perlu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fenomena itu. Nah, yang kedua selanjutnya itu adalah di sosiologi gitu loh. Nah, bagaimana sosiologi ini berperan? Nah, yaitu membentuk cara pandang kita gitu. Misal teman-teman pasti pernah dengar narasi bahwasanya pemerintahan itu adalah cerminan dari rakyat gitu loh. Nah, ketika teman-teman mengolah di pikiran ataupun berlogika lah, yang ibaratnya itu berfilsafat gitu segala macam gitu, teman-teman mulai menanyakan bagaimana fenomena sosial kayak gitu. Nah terus teman-teman tersadar nih bahwasanya ilmu yang mempelajari masyarakat itu adalah sosiologi gitu loh. Nah, di dalam sosiologi itu kita belajar mengenai interaksi sosial. Oh, ternyata ada kaitannya gitu loh, bahwasanya pemerintahan yang rusak gitu ataupun pemerintahan yang kayak sekarang gitulah, maraknya mengibarkan bendera One Piece segala macam, itu ada beberapa yang merupakan cerminan dari masyarakat itu sendiri gitu. Sebagai contoh yaitu moral hazard sama banalitas gitu. Moral hazard lah katakanlah gitu. Nah, moral hazard adalah ketika ini kalau nggak salah ya definisinya, mungkin boleh lah teman-teman cari juga gitu di beberapa referensi. Tapi setahuku
moral hazard itu kayak teman-teman itu melakukan suatu tindakan kejahatan gitu loh, ataupun tindakan ya intinya yang melanggar norma lah, baik itu norma sosial, norma hukum segala macam gitu. Terus karena kurang mendapatkan sanksi gitu loh, karena kurang mendapatkan sanksi, nah akhirnya teman-teman itu melanjutkan kebiasaan itu gitu loh. Nah ketika kebiasaan itu ataupun kebiasaan yang melanggar norma itu terus berlanjut gitu loh, dan hal itu nggak cuma dilakukan oleh teman-teman tapi juga dilakukan oleh beberapa masyarakat, itu bakal jadi banalitas itu kayak menormalisasi tindakan kejahatan di suatu masyarakat. Sebagai contoh lah, pemutihan pajak gitu. Misal aku nih sebagai pemilik motor gitu, pajak motorku mati gitu selama 5 tahun. Nah pemerintah itu mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak. Oh ya udahlah 5 tahun yang nggak bayar pajak diputihin gitu. Tapi habis diputihin itu diharapkan masyarakat itu bayar pajak gitu loh. Nah aku punya pemikiran gitu, wah 5 tahun nggak bayar pajak tiba-tiba diputihin gitu. Nah terus ya udahlah, habis diputihin aku nggak bayar pajak lagi, siapa tahu 5 tahun ke depan itu juga ada pemutihan. Nah itu moral hazard, contohnya. Tapi ketika nggak cuma teman-teman yang berpikiran seperti itu, tapi juga ada masyarakat ataupun orang lain, dan itu nggak cuma satu atau dua orang, bahkan lebih banyak ataupun suatu populasi, dan itu dinormalisasi. Misal aku sama teman-teman ngobrol soal kayak gini kayak gitu, nah teman-teman mengamini tindakanku itu terkait pemutihan pajak lah yang bersangkutan sama hal tersebut. Nah teman-teman mencontoh dan menyebar gitu, atau bahkan nggak menyebar tapi ada konektivitas ataupun perasaan kolektif yang sama gitu, itu bisa jadi banalitas kejahatan gitu loh. Misal contohnya lagi gitu, ada truk guling, buah-buahan kah, minyak kah, segala macam gitu, aku jarah gitu, untung dong aku. Kayak ibaratnya tadi yang pemutihan pajak untung, tapi yang jarah itu nggak cuma aku, tapi satu RT atau satu RW ataupun warga yang berada di lokasi kejahatan gitu. Kalau aku pribadi ataupun aku yang dilakukan masyarakat ataupun aku pribadi, itu berangkat dari moral hazard, habis itu banalitas gitu. Jadi nggak ada sanksi yang tegas di pada fenomena moral hazardnya, itu nggak ada sanksi yang tegas. Nah ketika nggak ada yang sanksi yang tegas dan dianut oleh banyak orang ataupun suatu institusi sosial atau struktur sosial, itu bisa jadi banalitas. Nah itu salah satu contoh fenomena sosiologi. Nah pentinglah kita belajar terkait sosiologi itu tadi tuh. Itu tuh cara bentuk pandang kita tuh, teman-teman sekalian. Bisa diterima ya bagaimana kayak sosiologi. Kan sosiologi itu kan ilmu yang kurang lebih kan ilmu yang mempelajari masyarakat kan. Masyarakat gitu loh. Nah ini kita pakai gitu loh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ini nanti kaitannya itu sama adaptasi gitu. Nah seperti itu teman-teman, ilmu sosiologi itu kayak kita beradaptasi. Nah buat mungkin video selanjutnya kita akan belajar soal politik. Nah politik ini erat kaitannya nanti akan misal kayak ibaratnya tuh teman-teman tuh udah punya metodologi berpikir kan, terus teman-teman punya cara pandang. Nah politik ini adalah bagaimana kita akan belajar terkait hal politik, di mana ya kita akan belajar cara mengimplementasikan apa yang kita pikirkan itu jadi kenyataan gitu, ataupun realitas, membentuk suatu realitas sosial gitu loh. Nah itulah kita akan belajar cara politik gitu loh ya, karena ketika kita udah sosiologi, kenapa kita tadi aku bilang adaptasi, karena itu kita akan berhubungan sama sosial budaya masyarakat gitu loh. Ketika kita udah memahami sosial budaya yang ada di masyarakat, dan kita punya ide atau gagasan atau pemikiran yang itu pertama mungkin menguntungkan kita, yang kedua itu berdampak positif ataupun ya intinya berdampaklah ke masyarakat, dan
ke diri kita sendiri dan ingin mengimplementasikannya, nah itulah kita penting ilmu politik ya, karena ilmu politik ini bagaimana terkait kepemimpinan tadi ya. Sedangkan dan bagiku sendiri definisi kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi orang lain, berpengaruh dan mempengaruhi, terpengaruh atau terpengaruhi. Nah, kita akan baca di ilmu politik gitu. See you in the next video. Paham ya kalau misalnya terkait sosiologi, kenapa kita harus belajar terkait pertama filsafat, kedua sosiologi, ketiga politik, dan yang terakhir nanti hukum ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.